Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kali ini, kita akan belajar bersama Bu Amel. Nah, pada pembelajaran kali ini, sudah siapkah kalian untuk belajar? Ya, tentunya kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai upaya memelihara lingkungan biotik dan juga abiotik. Mari kita simak bersama. Di sini Ibu mempunyai gambar. Coba kalian terka. Kira-kira ini ada gambar apa saja ya? Nah, lingkungan harus tetap dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan biotik dan juga abiotik menjadi penentu kehidupan manusia di masa mendatang loh. Tugas kita lah di sini untuk menjaga dan memeliharanya. Nah, kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih, tetap bagus, dan tetap terawat ya. Nah, tugas memelihara lingkungan alam itu merupakan tugas pemerintah dan seluruh warga masyarakat. Pemerintah dapat menumbuh kembangkan semangat dan partisipasi masyarakat memelihara lingkungan alam dengan membuat program bersama masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan yang sudah rusak. Misalnya, pemerintah mengadakan program 1 juta pohon. Nah, tentunya dengan adanya program ini kita dapat menanam pohon yang sudah habis. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan penghargaan loh terhadap warga masyarakat yang berjasa menciptakan lingkungan yang bersih dan melestarikan lingkungan alamnya. Nah, coba kita lihat di sini ada apa saja. Nah, yang pertama ada pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan secara nasional pemerintah kita telah menetapkan pada tanggal 5 Juni merupakan Hari Lingkungan Hidup. Nah, di sini terdapat beberapa penghargaan. Yang pertama ada Adipura. Adipura sendiri merupakan penghargaan dalam bentuk daerah terbersih dan masalah kependudukan. Nah, biasanya Adipura diberikan kepada kota atau daerah yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaannya. Adapun Adipura sendiri diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu yang kedua ada Kalputra. Nah, Kalputra sendiri diberikan kepada mereka yang berjasa melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, Kalputra berasal dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan. Selanjutnya, nah di sini Kalputra sendiri memiliki 3 jenis penghargaan. Yang pertama ada perintis lingkungan, yaitu mereka yang mempelopori untuk mengubah lingkungan yang kritis menjadi subur kembali. Wah, keren sekali ya. Lalu yang kedua ada penyelamat lingkungan. Nah, penyelamat lingkungan sendiri merupakan mereka yang berhasil menyelamatkan lingkungan hidup yang rusak. Wah, di sini mereka memiliki peran yang penting ya. Lalu selanjutnya ada pengabdi lingkungan. Nah, pengabdi lingkungan sendiri merupakan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wah, dari Kalputra ini, penghargaan-penghargaan yang ada tentunya sangat menjadi motivasi yang berharga bagi kita semua agar tetap menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih dan juga tetap indah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeliharaan lingkungan biotik dan juga abiotik. Yang pertama ada perlindungan alam umum. Nah, yang pertama dari perlindungan alam umum ini dibagi menjadi 3. Yang satu ada perlindungan alam ketat. Nah, apa sih perlindungan alam ketat? Yaitu perlindungan terhadap keadaan alam tanpa campur tangan manusia, kecuali jika diperlukan. Contohnya, lingkungan Ujung Kulon di Provinsi Banten. Nah, lingkungan Ujung Kulon ini dipakai sebagai tempat perlindungan alam ketat, di mana di Ujung Kulon sendiri merupakan tempat konservasi badak. Lalu yang kedua ada perlindungan alam terbimbing. Nah, perlindungan alam terbimbing ini merupakan perlindungan terhadap lingkungan yang dibimbing oleh para ahli. Contohnya di Kebun Raya Bogor ya. Nah, lalu yang terakhir ada Taman Nasional, yaitu memanfaatkan lahan tidak terpakai
untuk tujuan wisata. Pemanfaatan ini tentu saja tidak mengganggu ekosistem yang ada ya. Contohnya nih, ada taman safari di Bogor atau Waikambas di Palembang. Nah, itu merupakan contoh dari taman nasional. Nah, 3 jenis ini merupakan contoh dari perlindungan alam yang umum. Selanjutnya kita beranjak ke perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama ada perlindungan alam botani. Biasanya perlindungan alam botani ini melindungi jenis tumbuhan tertentu atau komunitas tumbuhan tertentu. Contohnya, komunitas tumbuhan tertentu seperti yang ada di Kebun Raya Bogor. Lalu yang kedua ada perlindungan alam zoologi. Nah, biasanya perlindungan alam zoologi ini melindungi hewan-hewan langka dan memasukkannya ke daerah lain sebagai upaya pelestarian agar tetap berkembang biak. Contohnya dengan pelestarian hewan gajah dan lain sebagainya. Lalu ada perlindungan alam antropologi. Apa sih antropologi? Yaitu melindungi suku yang terisolasi atau menutup diri dari lingkungan sekitar. Contohnya ada suku Asmat di Papua, suku Baduy di Provinsi Banten, serta suku Dayak di Kalimantan. Nah, jadi antropologi ini berhubungan dengan suku atau tempat-tempat yang terisolasi. Lalu yang terakhir ada perlindungan alam marga satwa. Nah, perlindungan alam marga satwa sendiri merupakan perlindungan yang melindungi hewan-hewan langka yang hampir punah, mulai dari orang utan, gajah, dan juga badak. Nah, tentunya mereka harus kita lindungi agar tetap berkembang biak dan dapat kita lihat nantinya di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada melindungi ikan. Nah, coba di laut sendiri ikan banyak diburu, apalagi ikan-ikan yang termasuk ke dalam jenis punah. Mereka banyak diburu sehingga mereka tidak dapat berkembang biak lagi. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan, yaitu melindungi ikan-ikan yang hampir punah. Selanjutnya, selain mengupayakan pelindungan biotik, kita juga harus mengupayakan melindungi lingkungan abiotik loh. Nah, di sini ada yang pertama, perlindungan geologi. Perlindungan geologi sendiri merupakan perlindungan yang melindungi berbagai jenis batuan yang terdapat di Indonesia. Nah, biasanya kita dapat melihat contoh dari perlindungan geologi ini di Museum Geologi ya. Tahu nggak Museum Geologi di mana? Nah, disitulah kita dapat melihat batu-batu atau jenis batuan yang dilindungi. Lalu yang kedua ada pemandangan alam. Nah, biasanya perlindungan pemandangan alam yaitu melindungi keindahan alam yang ada seperti perlindungan terhadap keindahan alam Lembah Sianok di Sumatera Barat, Taman Hutan Raya di Juanda di Kota Bandung, serta daerah-daerah lainnya. Lalu yang ketiga ada perlindungan hutan. Nah, di sini biasanya melindungi tanah, air, dan hutan sebab hutan merupakan paru-paru bumi, di mana hutan sendiri merupakan terdapat banyak pepohonan yang tentunya akan menghasilkan oksigen bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Disinilah perlunya kita untuk menjaga hutan. Lalu yang terakhir ada perlindungan monumen alam. Nah, perlindungan monumen alam sendiri biasanya digunakan untuk melindungi berbagai benda alam seperti air terjun dan juga lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Tetap diam di rumah, jangan lupa terapkan protokol 3M ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.